Jakarta pernah memberontak. AS ancam CATSA dan pasokan spare part F-16. Kontrak Su-35 tetap NKRI tanda tangani. Jika tak ada aral melintang termasuk Amerika Serikat, Indonesia seharusnya menerima 8 jet tempur Su-35 Rusia pada tahun 2019 lalu. Sisa 3 dari 11 jet tempur Su-35 Rusia yang dibeli Indonesia harusnya tiba di Jakarta pada tahun 2020. Indonesia dan Rusia sendiri telah menandatangani kesepakatan pembelian jet tempur Su-35 pada bulan Februari 2018 lalu. Kontrak penggandaan jet tempur Su-35 Rusia oleh Indonesia diperkirakan bernilai 1,15 miliar dolar. Batal membeli Su-35 Rusia, Indonesia putar haluan dengan memborong 42 unit Rafale Prancis dan 36 unit F-15X Amerika Serikat yang kemudian dinamai F-15 IDN. Mimpi besar Indonesia mempersenjatai TNI AU dengan jet tempur Su-35 Rusia sudah muncul sejak tahun 2017 lalu. Namun selalu dibayang-bayangi dengan sanksi CATSA Amerika Serikat. Namun melalui pemimpin tertinggi TNI AU, Indonesia sudah mengumumkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia. Pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Sukhoi Su-35 dengan berat hati, ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu. Karena kan kembali lagi dari awal, kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran. Jauh sebelum Indonesia akhirnya memutuskan untuk membatalkan kontrak Su-35 Rusia dan membeli jet tempur Rafale Prancis serta F-15X AS pada 10 Februari lalu, Jakarta rupanya sudah sempat memberontak pada Amerika. Sebelum kontrak pembelian Su-35 dengan Rusia diteken, Jakarta sudah mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Tekanan di Jakarta dimulai sebulan sebelum penandatanganan kontrak, ketika menjadi jelas bahwa itu harus ditandatangani. Faktanya, pada 2017, Indonesia mengumumkan tender untuk mengganti 10 unit F-5 Tiger. Di antara 5 peserta adalah Su-35. Pemenangnya utama adalah Airfighter Type dan F-16 Viper Amerika. Pejuang Rusia memenangkan kompetisi, jadi kontraknya cukup diharapkan. Menteri Pertahanan AS James Mattis terbang ke Jakarta dalam kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus diselesaikannya adalah mengganggu pembelian pesawat Rusia oleh Indonesia. Mattis dengan tegas menyatakan bahwa jika kontrak dengan Rosoboron Service ditandatangani, AS akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16, yang ada sekitar 4 mesin di Angkatan Udara Indonesia. Dan ini akan sesuai dengan hukum. Tentu saja hukum Amerika CATSA. Tapi Jakarta memberontak, kontrak ditandatangani, dan kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta terus meningkat. Pada akhirnya, itu menjadi jauh lebih serius daripada ancaman ekonomi. Washington berjanji untuk mendukung oposisi Indonesia dengan segala cara, yang mungkin baik secara finansial, informasi, dan politik. Meski awalnya memberi ancaman, Menha AS James Mattis pada akhirnya luluh dan meminta pemerintah negaranya untuk mengecualikan Indonesia dari sanksi CATSA. Washington telah memaksa Jakarta untuk menolak pembelian Su-35 karena hal itu akan bertentangan dengan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi. Sanksi CATSA yang mengancam Indonesia membeli Su-35 itu disahkan oleh Kongres AS pada 2017. Dengan tujuan memaksa pemerintah untuk menahan diri dari kerjasama militer dengan Iran, Korea Utara dan Rusia dan kemudian Cina.